Welcome to my channel. Subscribe, like, comment, and share ya guys. Thank you atas kesempatan dan tontonan yang dipersembahkan malam ini. Saya ingin tahu dari teman-teman Kristen semua yang ada di sini. Yesus memiliki 12 murid. Ke-12 murid Yesus itu memiliki keturunan secara turun-temurun, mereka masih disebut sebagai keturunan Yakub. Saya ingin tahu dari Anda semua, keturunan daripada ke-12 murid Yesus ini, itu berkumpul di mana sekarang, bermukim di mana mereka, mayoritasnya mereka ini, dan apa agama mereka? Silakan. Silakan dijawab. Jawabannya lu cari sendiri ke Badan Sensus Israel sana, turunannya mereka. Iya. Itu jawabannya. Oke, baik. Jadi kalian nggak ada nyambung ya. Kalau ditanya yang kayak begini hal-hal prinsip, jawabannya simpel dan ya kayak gini lah jadinya. Ya lu telusuri Jadi aja, keturunan 1400 tahun yang lalu, Petrus itu anaknya siapa, ya, cucunya siapa, cicitnya siapa, sekarang di mana. Seharusnya Anda itu tahu, Anda ini beragama Kristen dari mana. Apa hubungannya anak cucu Petrus sama gue? Ya, Enggak, sekarang gue tanya, makanya. apa hubungannya? Sekarang gini, apa hubungannya saya anak hanya cucu ingin Petrus, tahu apakah ada anak keturunan Thomas, dari ke-12 murid Yesus itu yang datang menjajah di negara ini. Ada nggak? Nggak ada kan? Oke, pindah ke pertanyaan yang lain. Ya. Maksud lo tahu aja sendiri. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaannya tadi apa? Boleh diulang nggak? Aku baru pindah. Pertanyaan selanjutnya. Nggak usah. Tadi udah dijawab sama Sofiatul. Dia pertanyaan tanya, selanjutnya. Nggak usah nangis Sofiatul. Ke-12 rasul. Tadi sudah disuruh. Sudah dijawab sama Sofiatul, saya disuruh cari. Oke, nanti saya cari tahu. Pertanyaan saya selanjutnya. Dia tanya, pertanyaannya apa? Karena saya belum dengar. Saya narasumber juga. Saya sudah puas dengan jawaban Sofiatul. Oke, Bos? Sudah puas saya. Dia minta saya mencari kemana keturunan ke-12 murid Yesus, karena dia tidak mampu untuk menjawab. Dan saya puas Anda itu. bertanya ini, sudah stop. Saya yang bertanya. Stop. Saya yang bertanya. Jangan ngatur saya. Suka kita kalau jawab. Suka saya dong. Suka kita kalau jawab. Iya, dan saya menilai. Kamu kasih kesempatan dulu. Pertanyaan saya selanjutnya. Di dalam kitab Anda. Zulkifli M. Abbas. Loh, ini waktu saya bertanya loh. Pas menjawab. Ini waktu kita menjawab. Silakan Pak Kaifas untuk ini menjawab. Waktu saya bertanya, saya tidak butuh jawaban Anda lagi. Saya sudah puas. Saya sudah puas dengan jawaban Sofia. Sorry ya Pak Suma, karena kita kan kepengen lihat ya Islam itu seperti apa gitu loh. Jangan ditunjukkan yang seperti ini. Saya sudah puas dengan jawaban Sofiatul. Stop. Pak Kaifas ingin menambahkan jawaban ya, karena saya nggak butuh lagi jawaban. Kan bukan hanya Pak Suma ya kan. Pertanyaan saya selanjutnya. Tolong jangan di-mute. Islam ini agama yang tidak salah gitu loh Pak. Justru saya sudah menunjukkan bagaimana saya bijaksana dengan pertanyaan saya. Kalau nunjukkan, ya orang ngomong. Sorry, Bang Zuma, saya harus motong karena gini, kita harus hargai. Jangan di-mute saya dong. Saya jangan di-mute ya. Cukup saudara-saudara saya yang lain jadi korban kalian. Ngerasa belum terjawab. Saya bikin co-host, tenang Pak. Tuh, saya bikin co-host ya. Saya sudah puas dengan jawaban Sofiatul. Saya nggak butuh lagi jawaban yang lain. Kok maksa sih? Ini sisi saya bertanya. Oke, pertanyaan saya selanjutnya. Di dalam Yohanes 8 pasal 44, di situ Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Yang menjadi pertanyaan saya kepada teman-teman Kristen di sini, atas keinginan siapa kalian menyembah anak Maria? Jawab. Silakan Pak Kaifas jawab. Ya. Kami menyembah atas keinginan Yesus. Pertanyaannya siapa dulu nih? Duran dulu. Bentar ya. Pak kayak. Oke. Kami menyembah Yesus itu atas keinginan daripada Allah Bapa dengan bimbingan Roh Kudus. Tolong datanya di mana Bapak memerintahkan kalian menyembah anak Maria? Yohanes 13 ayat 6 dikatakan apa? Yohanes 3 ayat 16 dikatakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal agar orang yang percaya padanya tidak binasa,
Percaya kepadanya atau disuruh menyembah? Loh, ketika kami percaya, otomatis kami menyembah. Berarti yang memerintahkan Anda menyembahnya siapa? Yohanes Dibilang 3 Allah Bapa mengatakan. Di mana? Iya. Di mana Allah Bapa merintahkan Yohanes kalian 3 menyembah ayat Maria? Di mana? Saya minta data. Yohanes 3 Di dalam ayat Yesaya Yohanes 66 pasal 23, di situ Pak, tolong- Allah Bapa tolong jelas meminta dijawab, dirinya Pak. untuk Masih dijawab. disembah. Pak Zulkifli, tunjukkan Ya. Islam ini agama tidak salah ya. Jadi kalau Kok dijawab selalu berhenti. di framing si Islam tidak salah? Anda kenapa ketakutan? Ya, Saya tapi membawa data tunjukkan. loh. Yesaya Dengerin orang 66 ngomong. pasal 23, Bapak minta disembah. Mana Yesus dengerin. minta? Makanya dengerin Mana ya Bapak minta jawabannya. Yesus disembah? Mana? Oke, kita Tunjukkan. akan jawab Coba, kebingungan coba. Bapak, kebingungan Pak Suma. Silakan. Nggak apa-apa, Pak. nggak apa-apa. Ya. Kita ladenin, kita ladenin. Kamu harus tahu ketika di Yohanes Yesus mengatakan ya kepada orang Farisi, menurut kamu siapakah anak manusia itu? Sang anak manusia yang dimaksud Yesus ini adalah nubuatan di Daniel 7 ayat 9 sampai 14. Kemudian orang Yahudi mengatakan dia adalah anak Daud atau keturunan Daud. Dan Yesus mengatakan kalau dia adalah anaknya si Daud, kenapa Daud dalam bimbingan Roh Kudus mengatakan Mesias adalah tuannya? Dia mengutip Mazmur 110 ayat 1. Lalu siapakah Mesias yang disebut tuannya Daud ini, yang sekaligus anak atau keturunan Daud? Ya, kamu harus tahu Mazmur 2. Mazmur 2 itu nubuatan mengenai kedatangan Mesias, di mana Mesias itu dilahirkan atau diperanakkan. Dan di mana sang Mesias ini dia ketika menjadi manusia, dia sah kekuasaannya atas surga dan bumi. Ya, Mazmur 2 kamu baca bahwa kamu harus menyembah atau sujud mencium kepada sang anak. Siapakah sang anak ini? Kamu lihat di Daniel 7 ayat 9 sampai 14. Di mana kepada sang Di mana anak dalilnya manusia yang nyembah datang sang dalam anak? Di awan-awan mana? ini, Di mana perintahnya nyembah kamu sang baca anak? Di mana? Daniel 7 ayat 9 sampai 14 ya. Kamu baca. Kamu pernah baca The Two Powers in Heaven enggak? Ya, pernah baca Allah yang zohir dan batin enggak? Pernah baca Nggak Allah usah yang zohir ngibul dan batin kemana-mana. Tunjukkan aja jawabannya. Allahmu Di kan mana zohir dan perintahnya? Di mana Allahmu kan zohir perintahnya? dan batin. Di mana perintahnya nyembah anak? Aku Tunjukkan sudah dalilnya. bilang Mana? Daniel 7 ayat 9 sampai 14. Coba Di siapa mana yang di bisa situ? screen? Latreo kata di situ, itu artinya menyembah yang hanya ditujukan kepada Tuhan. Dan penyembahan kepada sang anak manusia ini sama dengan penyembahan kepada Allah Bapa. Maka Yesus mengatakan, kalau kamu Di tidak mana itu? menghormati sang anak, kamu tidak Dengarkan. menghormati. Yesus ketika dia datang mengajarkan menyembah hanya kepada Bapa. Matius 4 nomor 10. Di dalam Yesus Wahyu 19 mengatakan pasal 10. menyembah kepada Allah Matius yang 4 esa. pasal 10 itu sangat jelas ya, di mana-mana Yesus mengajarkan menyembah hanya kepada Bapa. Keinginan Justru. menyembah kepada Yesus anak Maria itu di mana dalilnya? Justru kematian Yesus di kayu salib, orang Yahudi ingin menyalibkan Yesus karena dia menyamakan dirinya dengan Allah. Sedangkan di dalam Quran nggak jelas kenapa Yesus disalib. Kok lari ke Al-Quran, Tapi Sopi? di dalam Baca Al-Fatihah aja kalau nggak gua bisa. lari ke Baca apa? Al-Quran. Matius Oh, 10 ya. pasal 34 sampai 36. Yesus mengajarkan menyembah hanya Suma. kepada Allah. Cuma Mana Yesus mengajarkan menyembah kepada dirinya? Mana? Tunjuk. Daniel 7 ayat 9 sampai 14 aja kamu nggak tahu. Daniel. Yesus bukan ajaran Yesus Daniel yang saya Keluaran minta. Yesus ajaran mengatakan Yesus dialah sang mengajarkan anak menyembah manusia kepada yang dirinya ada di mana? Daniel 7 Ayo. ayat 9 sampai 14 ya. Ada. Benar. Yesus mengatakan dialah tuannya Daud ya atau Adonai-nya Daud. Ya, siapakah Salome. keturunan anak Daud ini yang sekaligus tuannya Daud? Yesus mengatakan dialah Allah. Tunjukkan Dialah Allah. keinginan siapa baca. kalian menyembah anak Maria, itu yang saya tanya. Keluaran Bukan keinginan 23 siapa-siapa. ayat Ya, 20. itu sudah dinubuatkan bahwa Yesus akan disembah oleh seluruh bangsa. Semua lutut akan bertelut dan semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Dan itu sudah ada di Daniel 7 ayat 9 sampai 14. Makanya kamu baca The Two Powers, kamu baca dulu bagaimana teologi Yahudi mengenai Allah yang zohir dan Allah yang batin. Nah, Yaitu itu Allah yang makanya tidak aku kelihatan tanya dan Allah tadi, yang sekaligus kelihatan. Sobiatul. Kemana keturunan ke-12 murid Yesus? Kemana mereka kalau nubuatan itu benar? Mana mereka yang menyembah Yesus dan mereka bermukim di mana sekarang? Oh, Jawab. pertanyaan pertama Sama tadi sih. itu. Oke. Iya, Oke, pertanyaan gue jawab ya. gitu. Itu masih nyambung itu. Kemana Sekarang kan dok kalian keturunan- Kristen ini Ya, yang sebentar, menyembah itu dijawab Yesus, dulu. bukan keturunan dari ke-12 murid Yesus. Nah, mana keturunan ke-12 murid Yesus? Kok mereka nggak nyembah Yesus? Maksudnya gimana? Dapat dari data dari mana, bro? Bilang mereka nggak nyembah Yesus keturunan. Nah, sekarang tunjukkan mereka bermukim di mana itu keturunan 12 murid Yesus itu. Gini. Di dalam ajaran Kristen, gini ya.
ini berapa menit? Aku jelasin dulu boleh ya, 2 menit ya. Di dalam ajaran Kristen, kenapa Yesus memilih 12 murid? Karena itu untuk menggantikan 12 suku Israel, bro. Nah, 12 murid ini diberi amanat agung, Matius 28 ayat 19. Mereka menyebar ke seluruh dunia. Thomas ke India, terus Matius ke Ethiopia, Markus ke Mesir, Andreas ke Turki, terus ada yang ke Petrus awalnya dari Syria, terus dia ke Roma karena mengejar Simon Magus dan Yakobus di Yerusalem. Mereka semuanya nyebar, bro. Bahkan saya kasih satu data, saat ini gereja Ortodoks Yerusalem itu masih keturunan dari Yakobus. Yakobus saudara Yesus, bukan saudara kandung ya. Itu masih keturunannya. Dan dari 12 murid itu tidak ada satupun yang murtad, termasuk dari 70 murid yang di luar 12. Itu tidak ada satupun yang murtad. Ini berbeda dengan kasus Baginda Rasul, di mana saat dia meninggal, separuh lebih sahabatnya itu murtad. Bahkan pada saat dia hidup, kakak iparnya sendiri, Ubaidillah bin Jahas, itu murtad dan masuk menjadi anggota gereja di Ethiopia, gereja Tawahedo. Nah, jadi kalau kamu tanya mengenai itu kita berbeda, bro. Dari kami, keturunan rasul-rasul kami, tidak ada yang disebut Habib. Dan dari kami, dari keturunan rasul itu kan ada yang menikah, ada yang dia mungkin belum menikah, sudah mati duluan. Keturunannya itu tidak pernah ada dicatat satupun yang murtad, bro. Satupun tidak pernah ada yang murtad. Karena semua itu dari suksesi 12 rasul itu semua dicatat. Itu kan sama seperti ketika Paulus ditumpang tangankan oleh Yohanes dan Petrus. Itu ada di Galatia. Ya. Jadi semua itu dicatat. Gereja itu budayanya adalah mencatat. Hingga detik ini imam-imam yang ada di gereja itu semua dicatat. Dan tidak ada, saya berani jamin, tidak ada satupun yang murtad nyebrang. Apalagi karena ideologi. Gitu. Okay. Nah, itu jawabannya. Dan Islam pun mengiyakan bahwa 12 rasul itu adalah 12 rasul itu disebut sebagai Hawariyun. Nah, ini contohnya ini mengena kepada Islam karena Hawariyun itu ternyata adalah bahasa Ethiopia, artinya juga adalah rasul. Bisa cek sendiri kalian pakai Google Translate. Nah, ini kalian nggak bisa bantah. Nah, sekarang saya tantang kamu. Kalau ada data keturunan dari 12 rasul itu yang menjadi muslim atau apa, nah itu kamu bisa tunjukkan, baru kamu patahkan argumen saya. Oke, baik. Terus yang kedua, ini aku jawab yang pertanyaan kedua, di mana Yesus menyuruh menyembah dia, Yesus anak Maria. Jadi gini, bro, ini perbedaan wahyu antara Kristen dengan Muslim. Kalau Muslim, wahyu itu adalah buku yang turun, firman yang turun. Enggak, Yesus aja, enggak usah ke Muslim. Sebentar, Yesus, ini jelasin dulu. Ada enggak ajarannya untuk menyembah dia? Ada enggak? Tidak usah ke Muslim, terlalu jauh. Aku jelaskan. Jangan jadikan Muslim jadi tameng. Ya, apa-apa, ajaran Yesus untuk menyembah dirinya itu di mana tertulis? Halo, makanya. Dengar. Ada suaraku? Dengar, Pak. Oh iya betul. Jadi apa yang dibilang sama Juma ini, dulu juga aku berpikir seperti itu. Akhirnya Oke, saya pindah ke pertanyaan ketiga ya, pertanyaan terakhir dari saya. Kedua tadi belum dijawab, langsung sudah ada Airben, sudah. Yang ketiga pertanyaan saya. Jangan dong sama Pak Erben, jangan ketakutan Pak Erben dong. Gini loh, bro. Yang ketiga pertanyaan saya, dari mana Yesus tahu kalau dirinya lebih dulu ada sebelum Abraham? Jawab. Dia sendiri yang ngomong. Dari mana dia tahu? Di surga cuma. Jadi jangan kau pikir Yesus itu. Kalau begitu jawabanmu, kenapa dia tidak tahu hari kiamat? Karena Bapak tidak memberitahu kepadanya. Ya, tadi katanya kau bilang berkuasa di dunia, berkuasa di akhirat. Mana buktinya? Hari kiamat dia nggak tahu. Kekuasaan Yesus itu udah. Saya pamit ya. Kalian nggak ada jawaban yang benar. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dari mana Yesus tahu hari kiamat? Dia lebih dulu daripada Abraham. Karena dia adalah Tuhan itu sendiri. Apa Yesus tidak tahu hari kiamat? Masa
seorang Zuma begitu sih? Iya. Saya berharap Pak Suma, mendapatkan tunjukkan jawaban bahwa dari agama Anda. Islam itu bukan agama yang tidak salah. Tunjukkan dengan sikapmu. Aku tadi berharap dari dua yang begitu. Gak Zuma agak usah, lebih teman santai. saya udah jadi korban tadi. Coba Siap, aja siap. lihat si Erwin, saya tanya. Siap. Dari mana Yesus Siap, tahu siap. bahwa dia Besok lebih dulu Al-Fatihah daripada ya. Abraham? Apa katanya Siap, dia? gemeteran. Karena dia adalah Tuhan itu sendiri. Kenapa dia nggak tahu hari Makanya- kiamat? Karena Bapak Makanya tidak itu mengajarkan dijelaskan kepada dia. dulu. Sudah. Oke. Ya, salam Emang beda apa? Tuhan. Wis. Kok langsung takut kau, Jum? Kan langsung ini kayak gini nih, ini namanya apa ya? Ini mekanisme Bro. pertahanan diri namanya. Oke. Oke, lanjut Pak Abednego, unmute nih udah. Lanjut. Welcome to my channel. Subscribe, like, comment, and share ya guys. Thank you.